Halo, apa kabar semua? Masih ingat nggak pelajaran geografi di kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA dulu tentang atmosfer bumi? Nah, kali ini kita akan membahas salah satu lapisan atmosfer bumi ini, yakni lapisan kedua, stratosfer. Berdasarkan penelitian para ilmuwan planetaria dan astronom, dari kondisi di lapisan stratosfer ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara makhluk hidup lain yang bukan di bumi bisa bertahan hidup atau bagaimana cara keberlangsungan hidup mereka. Atau dengan kata lain, kita bisa mengetahui apakah alien ada di planet lain atau tidak dari simulasi kelayak hunian di lapisan stratosfer ini. Oke, langsung saja kita bahas. Simak baik-baik episode Yulka Alam Semesta mengenai peran lapisan stratosfer dalam mendeteksi makhluk hidup di luar bumi. Stratosfer adalah lingkungan yang sangat basah dan bersuhu sangat dingin yang berisi lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet langsung. Lapisan ini juga bertekanan rendah dan berada pada ketinggian 20 km sampai 50 km. Jika lapisan troposfer sebagai lapisan pertama dengan fenomena alam yang dapat sering terjadi seperti angin yang sangat kencang, disusul dengan hujan deras dan petir yang silih berganti, lain halnya dengan lapisan stratosfer yang berisi lapisan ozon atau O3. Stratosfer ini juga memiliki suhu relatif stabil. Mempelajari stratosfer dapat memberi kita perspektif baru tentang kehidupan di luar bumi. Mengapa dan bagaimana? Stratosfer adalah zona atmosfer yang terletak tepat di atas troposfer yang dinamis di atas permukaan tempat kita tinggal. Saat kita terbang di pesawat, saat kamu melihat ke arah luar melalui kaca pesawat pada ketinggian lebih dari 35.000 kaki atau tepat di level terendah stratosfer, kamu mungkin tidak menyadari ada beberapa jenis mikroorganisme yang hidup pada lapisan ini. Dalam ilmu mikrobiologi dikatakan, di mana saja mikroorganisme bisa hidup, bahkan di udara bebas. Kita mungkin tidak kepikiran sampai ke sana. Ahli mikrobiologi Sil Aditya Dasarma mengatakan ada banyak variasi mekanisme bertahan hidup mikroorganisme. Kondisi ultraviolet di stratosfer menunjukkan sejumlah ekstremofil mikroorganisme memiliki mekanisme perbaikan diri jika terjadi kerusakan DNA. Kondisi ekstrim ini hampir serupa dengan kondisi ekstrim di planet Mars. Sama seperti organisme halofili ekstrim yang dapat bertahan dalam kondisi kadar garam yang sangat tinggi, karena protein pada mikroorganisme ini dirancang untuk menahan berapapun kadar jumlah air yang ada. Sil Aditya Dasarma dan timnya berencana untuk melakukan studi kehidupan berskala besar di lapisan stratosfer yang sebagian besar belum dijelajahi. Dengan rencana penelitian ini, diharapkan nanti bisa dimanfaatkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis ekstremofil apa yang tinggal di sana, sehingga kita bisa mengetahui kemungkinan kehidupan seperti apa yang ada di planet lain yang memiliki kondisi ekstrim seperti di lapisan stratosfer. Stratosfer memang tempat yang bagus untuk memulai penelitian jika kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang seperti apa kehidupan di planet lain, apalagi Mars. Mengukur respon kehidupan terestrial dan lingkungan ekstrim di bumi dapat mengajarkan kita lebih banyak tentang kelayak hunian di seluruh galaksi dan di mana harus menyempurnakan pencarian kehidupan di tempat lain. Penting untuk diingat bahwa bertahan tidak selalu berarti berkembang. Hanya karena suatu organisme berhasil mencapai hidup, katakanlah di Mars, bukan berarti ia dapat hidup dan berkembang biak. Itulah mengapa mengetahui lebih banyak tentang ekstremofil, terutama yang ada di stratosfer bumi, adalah kuncinya. Sebaliknya, pada titik tertentu kita mungkin sebenarnya berharap beberapa mikroorganisme ini dapat berkembang bukan hanya bertahan saja, karena bakteri baik akan menjadi mitra penting bagi kita saat kita membangun koloni manusia nantinya. Jadi, jika kita ingin pergi ke Mars dan menghuninya, kita harus membawa beberapa mikroba sehingga kita bisa bertahan di sana dengan memanfaatkan mikroba tersebut.
Mengenai hal ini untuk lebih lanjut, kita tunggu saja bagaimana para astronom mempelajari tentang astrobiologi dan juga kelayak hunian suatu planet nantinya. Silahkan cek video-video sebelumnya tentang Mars dan kelayak hunian suatu planet. Terima kasih sudah menonton, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Eureka!